Saya rekod ya. Sudah saya rekod. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, anak-anak sepertinya semangat ini pagi ini ya. Ini anak-anak kelas 5, ini sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng. Oh ya, sekarang pelajaran pendidikan agama Islam ya. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon untuk Mbak Rizky untuk memimpin doa seperti biasa, baca Rodifubillah. Mohon Mbak Rizky untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Sudah Pak Guru. Terima kasih Mbak Rizky telah memimpin doa. Oh ini yang baru bergabung Mbak Novi ya. Jadi Mbak Novi tadi kayaknya pergi sebentar. Baru bergabung. Besok Mbak Novi gantikan Pak Guru. Nggak apa-apa. Selanjutnya Pak Guru mau absen satu-satu, sepertinya hadir semua kecuali Bu Siti. Mbak Darojah kayaknya nggak ada ya ini ya. Oh, Pak Guru absen dulu. Mbak Rizky hadir, Mas Mufid hadir, Mbak Aini hadir. Sepertinya hadir semua kecuali Mbak Darojah nggih. Alhamdulillah. Pada sehat semua kan? Mbak Azizah sehat? Mbak Azizah sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Oh iya, Mbak Marfuah tadi makan apa tadi pagi? Belum sarapan ya Pak. Belum sarapan. Aduh, besok sarapan ya supaya semangat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Pak Guru akan share dulu, akan share sesuatu apa ya? Ya, PowerPoint. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Guru kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pak Guru perbesar ini kok belum bisa. Oh, ini dia. Oh ya, sudah. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar surah Atin. Surat Atin ya. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setelah kita belajar nanti surat Atin ya, Pak Guru bacakan biar kalian tahu tujuannya apa sih kita harus belajar surat Atin. Nah, tujuannya itu banyak anak-anak. Jadi sangat bermanfaat. Nah, Pak Guru bacakan ya yang tujuan pengetahuannya ini. Tujuannya yaitu setelah melalui pengamatan terhadap video pembelajaran. Nah, anak-anak nanti saya akan berikan video pembelajaran, nanti disimak. Anak-anak bisa menerjemahkan surat Atin. Kemudian anak-anak juga nanti bisa menjelaskan makna kandungan surat Atin. Yang ketiga nanti anak-anak bisa menyeleksi sikap terpuji yang ada dalam surat Atin. Kemudian yang terakhir nanti anak-anak bisa mengaitkan sikap terpuji yang terkandung dalam surat Atin dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya, dan tujuan keterampilannya juga ada. Nah, nanti anak-anak bisa menghafal surat Atin seperti itu. Nah, keterampilannya nanti akan Pak Guru kasih tugas yaitu menghafal surat Atin gitu ya. Nah, anak-anak, kita langsung masuk saja ke pembahasan tentang surat Atin. Sebelumnya Pak Guru kasih persepsi nih. 1, anak-anak sudah tahu belum apa itu surat Atin? Mas Mufid sudah tahu surat Atin belum? Di mana surat Atin itu? Sudah Pak Guru, itu yang bacaan pertamanya ini wazaitun. Itu enggak ya? Tar 100. Makasih Pak Guru. Mungkin Mas Mufid di rumah ngaji ya jadi tahu. Nomor 2,
anak-anak sudah tahu belum kenapa kita harus belajar surat Atin? Apa ayo Mbak Rizky lagi wes yang pintar. Soalnya disuruh Pak Guru Oh, yang lain juga pintar, cuman Mbak Rizky kayaknya dari tadi kok kayaknya semangat gitu. Apa itu? Kenapa kok kita harus belajar surat Atin? Enggak tahu ya? Makanya nanti kita pelajari ya. Masih bingung. Selanjutnya anak-anak. Yang ketiga, anak-anak dalam surat Atin disebut bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna. Tahukah anak-anak kenapa manusia adalah makhluk yang sempurna? Tahu enggak? Enggak tahu Pak Guru. Enggak tahu. Oh, baik. Kalau tidak tahu, mari kita belajar surat Atin. Nah, anak-anak, Pak Guru akan stop share dulu. Pak Guru akan kasih video. Pak Guru akan kasih video. Nah, di video ini nanti ada materi tentang surat Atin. Sebelumnya anak-anak siapkan dulu pulpen dan kertas atau buku. Siapkan, nanti anak-anak silahkan catat apa saja yang kalian ketahui dari video pembelajaran ya. Setelah nanti video pembelajaran kita setel, nanti setelah itu nanti kita diskusi berdasarkan hasil dari yang kalian tulis. Gitu ya. Kalau di LKPD silahkan LKPD-nya dibuka halaman 3, kemudian tuliskan di situ apa yang kalian tahu tentang surat Atin berdasarkan hasil pengamatan kalian dari video yang Pak Guru share. Disimak ya, Pak Guru akan share video. Share sound, optimize video, share. Sudah ya? Sudah terlihat? Sudah terlihat video ya? Sudah, Pak. Pak Guru play 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Bertemu lagi dengan Pak Guru dalam video pembelajaran kali ini. Seperti biasanya kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surah Atin. Surah Atin ayat 1 sampai 8. Anak-anak, tujuan mempelajari surah Atin ini yaitu 1. Setelah melihat video pembelajaran ini, nanti anak-anak dapat menerjemahkan surah Atin ini dengan benar. Oh, pada bagian yang kedua, ini Pak Guru skip ya. setelah Karena nanti tadi Pak Guru anak-anak sudah mempelajari surah membacakan. Atin ini, langsung kepada pembahasan surah Atin. Anak-anak sudah tahu surah Atin kan? Nah, mari kita membaca bersama-sama surah Atin. Mari baca bersama-sama. Ikutin Pak Guru membaca surah Atin ya, dengan tartil dan jelas. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Begitu ya adik-adik surah Atin. Selanjutnya mari kita terjemahkan surah Atin ayat 1 sampai ayat 8. Ayat 1. Demi buah tin dan buah zaitun. 2. Dan demi bukit Sinai. 3. Dan demi kota Mekah yang aman ini. 4. Sesungguhnya kita telah menciptakan manusia di bentuk yang sebaik-baiknya. 5. Setelah itu kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. 6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka untuk mereka pahala yang tiada putus-putusnya. 7. Maka apakah yang menyebabkan kita mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Nomor 8. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?
tadi itu adalah terjemahan dari surah At-Tin. Anak-anak, mari kita pelajari kandungan dari surah At-Tin. Anak-anak, surah At-Tin merupakan surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Ya. Surah At-Tin itu tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Jumlah ayat dari surah At-Tin yaitu 8 ayat. Nah, anak-anak, surah At-Tin itu diambil dari ayat pertama dari Wattini. Nah, itu ada kata At-Tin. At-Tin artinya adalah buah tin. Dalam surah At-Tin itu kita bisa memahami bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sangat sempurna, yaitu diberi oleh Allah akal, pikiran, dan hati. Namun Allah akan menurunkan derajat manusia yang serendah-rendahnya, yaitu dimasukkan Allah ke dalam neraka apabila seseorang tidak menggunakan akal pikiran dan hatinya dengan baik. Apabila seseorang itu menggunakan akal pikirannya dan hatinya untuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak dan sangat melimpah, dan akhirnya Allah akan memberikan rahmat kepadanya, yaitu dengan memasukkannya ke dalam surga. Seperti itu, anak-anak. Nah, amal soleh yang dapat mengantarkan seseorang menuju surga yaitu salah satunya yaitu dengan peduli terhadap orang lain. Contoh peduli seperti apa? Nah, peduli itu bisa bermacam-macam. Salah satunya yaitu peduli terhadap orang yang kena musibah. Banyak sekali musibah yang ada di dunia ini yang diberikan Allah kepada manusia. Salah satunya yaitu seperti contohnya korban bencana alam banjir, korban bencana alam gempa bumi, atau pandemi ini. Pandemi virus ini membuat orang menjadi sangat menderita. Berikan apa yang kita miliki, contohnya harta kita, diberikan kepada orang tersebut yang sebenarnya anak-anak mengangkat kita menuju rahmat Allah, yaitu memasukkan kita ke dalam surga. Selanjutnya anak-anak, amal soleh yang selanjutnya yaitu bekerja sama dalam hal kebaikan. Maksudnya seperti ini anak-anak, kita harus bekerja sama dalam hal kebaikan, contohnya membangun masjid bersama-sama atau membangun sekolah bersama-sama. Itu adalah contoh amal urutan ke-95 di dalam Al-Quran. Kesimpulan yang kedua, manusia akan mendapatkan derajat yang rendah, yaitu dimasukkan ke dalam neraka Allah, kecuali orang-orang yang beramal soleh. Ya, seorang akan diturunkan derajatnya serendah-rendahnya, yaitu dimasukkan ke dalam neraka apabila tidak menggunakan akal pikirannya, hatinya untuk hal kebaikan, dan Allah akan meninggikan derajat seseorang, yaitu dimasukkan ke dalam surga untuk orang-orang yang berbuat baik atau lain. Dan yang kedua yaitu kita harus bekerja sama dalam hal kebaikan. Seperti itu anak-anak, kesimpulan yang bisa kita petik pada pelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Guru tutup pelajaran kali ini. Kita kembali ke pelajaran selanjutnya. Kita akan bertemu dalam pelajaran yang selanjutnya. Terima kasih Pak Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dikasih masukan. Belum Bu. Yes, kedap ya. Nah, anak-anak setelah mengamati video pembelajaran tadi, ayo coba sekarang kita diskusikan sebentar tentang apa yang kalian tulis. Nah, coba Mbak Aini, apa tadi yang ditulis? Sudah menulis belum, Mbak Aini? Sampun sedikit Pak Guru. Surat At-Tin. Surat At-Tin itu? Ada 8 ayat. Surat At-Tin ada 8 ayat, benar sekali ya. Sekarang Kemudian, Marfuah, apa yang ditulis tadi ya? Coba yang ditulis tadi apa dari video? Manusia akan diturunkan ke derajat yang serendah-rendahnya kecuali yang beriman dan beramal soleh, Pak Guru. Pinter sekali. Yang terakhir Mbak Azizah. Mbak Azizah coba apa tadi ya?
Apa tadi yang ditulis? Eh, Atin itu surat yang ke-95 Pak Guru. Oh iya, sama dengan Mbak Aini ya. Nah, selanjutnya anak-anak, apa yang kalian tulis itu benar semua, yaitu surat Atin adalah yang ke-95, Atin itu artinya buah tin, dan lain-lain ya. Tadi sudah banyak yang kalian tulis. Nah, sekarang anak-anak, coba anak-anak tulis, kemudian nanti dipresentasikan ya, satu-satu, satu orang aja nanti untuk perwakilan. Nah, anak-anak coba tuliskan contoh sifat peduli, satu, dan contoh kerjasama, satu. Pak Guru kasih waktu 1 menit. Contoh sifat peduli apa? Contoh kerjasama yang baik itu apa? Coba dituliskan. Sudah ya? Nah, sekarang Pak Guru mau tanya dan presentasikan. Coba dipresentasikan tulisannya Mbak yang belum siapa ya? Mas Mufid, coba presentasikan apa yang ditulis. Iya Pak Guru, apa peduli ini itu? contoh peduli misalnya saya membantu teman saya yang kesulitan dalam hal ekonominya Pak Guru. Oh, benar sekali. Kemudian contoh kerjasama misalnya saya ikut gotong royong di desa saya membangun jalan Pak Guru. Pintar sekali ya, ya seperti Ya, itu terima ya. kasih. Seperti itu nanti presentasinya satu-satu. Nah, selanjutnya Pak Guru mau nge-share PPT lagi. Kita simpulkan dan kita refleksi. Anak-anak, setelah tadi kita diskusi, presentasi satu-satu tentang suratin, sekarang ini kandungannya sudah kalian tulis. Nah ini ya contoh orang beriman dan beramal saleh, peduli. Nah ini bersedekah, ikhlas menolong. Kemudian sudah presentasi. Nah anak-anak setelah kita tadi belajar melalui video pembelajaran dan diskusi, kita simpulkan nggih. Nah kesimpulannya diingat-ingat nggih anak-anak. Kesimpulannya yaitu 1. Surat Atin terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran. Seperti yang tertulis di sini. 2. Negeri yang aman adalah Mekah Al-Mukarramah. Tadi ada di video pembelajaran. Nomor 3. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Jadi manusia adalah makhluk yang paling baik. Nah untuk yang ke-6, yang terakhir. Allah maha adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Gitu nggih. Sekarang anak-anak, kita refleksikan pelajaran tadi ya. Mbak Rizky, apa yang dipelajari tadi ayo? Yang dipelajari tadi apa Mbak Rizky? Tentang apa? Tentang sikap peduli Pak sama sikap sesama. peduli. Ya benar sekali. Nah sekarang kita untuk pelajaran untuk tindak lanjutnya yaitu anak-anak nanti silahkan menghafal surat Atin, hafalannya nanti di video kirimkan ke nomor WA Pak Guru gitu ya. Itu untuk penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian pengetahuannya anak-anak silahkan buka LKPD halaman 3, kemudian kalian isi, tulis hasilnya nanti kalian foto kirimkan Pak Guru, akan Pak Guru nilai satu-satu. Hasilnya nanti akan Pak Guru tunjukkan mana yang salah dan mana yang benar. Seperti itu ya, kan Pak Guru koreksi satu-satu. Itu anak-anak untuk pelajaran kali ini. Terima kasih telah mengikuti pelajaran kali ini. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih nggih. Ini udah 20 menit. Pak Guru tutup. Sebelum tutup, Pak Guru pimpin doa ya. Pak Guru saja yang pimpin doa. Mari kita berdoa bersama-sama menutup pembelajaran. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya doanya? Allahumma arinal haqqa warzuqna wa arinal batila warzuqna tajtinabah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Ampun Bu. Mohon konfirmasinya. Ya Allah, kemeringat.
Masih unmute, Bu. Masih unmute. Oke, dari awal sudah. Lalu tadi ya, kelihatan enggak penilaiannya itu? Penilaiannya tadi? Nilainya di LKPD, Bu. Jadi anak-anak saya suruh Oh. mengerjakan yang ada di LKPD, hasilnya nanti akan Mm-mm. saya koreksi melalui WA grup. Mm-mm. Seperti Lah, itu. lalu dari kesimpulan tadi dan tindak lanjut, itu kan harus sudah mengetahui ini ya, apa yang dilakukan siswa, gitu ya, sehingga kita bisa memberikan tindak lanjut. Jadi menurut saya, meskipun nanti di LKP gitu, siswa dikasih waktu ya, karena ini cepat gitu ya, siswa dikasih waktu berapa menit begitu. Lalu dilihat sebentar, oh ini ya yang benar ini, yang salah ini gitu, sebagai konfirmasi pembelajaran pada hari itu. Baru kita bisa menyimpulkan dan memberikan tindak lanjut. Karena tindak lanjut itu kan berdasarkan hasil dari siswa ya, ya toh. Tindak lanjut itu berdasar dari penguasaan siswa pada pembelajaran tersebut, ya. Nah, begitu di dalam pembelajaran untuk menutup dan melakukan tindak lanjut itu. Begitu. Jadi meskipun di LKPD dibahas sebentar, begitu, dikasih waktu gitu ya. Kalau ini memang karena waktu sebenarnya ya, maka disingkat dan dibahas sedikit, begitu. Meskipun kalau nggak dibahas ya, oh ini masih ada yang salah atau ada yang kurang, yang benar ini, misalnya seperti itu. Gitu apa masukan saya. Ada yang mau menambahkan dulu, silakan. Dari Pak Wiharto. Ya. Ya. Silakan, ada yang mau menambahkan, Mbak Aini, Mbak Marfuah, Mbak Rizky, Mbak Novi, Mbak Azizah, ya. Mbak Daroja nampaknya hujan lebat ya di sana. Hujan terlantar. Ayo Pak Mufid, silakan. Pak Mufid, mohon masukannya. Apa ya Bu tadi? Itu udah bagus banget tadi itu Bu. Sudah oke tadi itu. Ya, ini mau masukkan apa ini malah bingung ini. Sudah ada persepsinya begitu ya. Dari instrumen yang kemarin saya bagikan itu ada yang perlu ditambahkan enggak? Itu saya tak buka dulu komponennya yang kemarin. Misalnya tadi ya, semuanya aja keterampilan membuka sudah. Menarik perhatian dan memotivasi siswa sudah ya. Kedalaman dan keluasan materi sudah. Oke, dikasih contoh-contoh dalam kehidupan sehari ya. Kelengkapan materi konseptual, prosedural, metakognisi. Nah, gini ya. Nah, apa dan mengapa tadi sudah ya, mengapa harus ada ATIN dan lain sebagainya itu sudah. Kebenaran ya, ini disesuaikan saja. Keterampilan menggunakan model pendekatan dan metode pembelajaran daring luring ini sesuai. Menerapkan pembelajaran yang mendidik ya. TPAK berbasis platform revolusi industri ya. Ini tadi ya sudah diajarkan nanti LKPD-nya misalnya online atau LKPD-nya berupa apa gitu ya, misalnya di link dan lain sebagainya. Coba dibuka linknya sebentar lah, misal seperti itu. Kalau itu di link, ya itu sudah ya, sudah tentang platform revolusi industri. Keterampilan mengembangkan variasi interaksi pembelajaran yang bermakna, ya. Jadi sudah. Kalau toh nanti ada diskusi ya silahkan gitu ya. Kalau mau serius ya ada waiting room, semacam waiting room gitu ya. Itu platform dari pembelajaran secara daring, dibuat kayak waiting waiting room, dibuat room begitu ya.
Nah, kan ada ya Zoom, lalu dibuat room-room kecil untuk diskusi, lalu nanti kembali ke besar. Nah, begitu. Kalau itu untuk diskusi. Ya. Tapi kalau SD nggak sampai ke situ lah. Tapi kalau daring memang ada. Oke, selanjutnya keterampilan memanfaatkan waktu secara tepat, efektif, dan efisien sudah ya. Mengorganisasi sumber belajar ya sudah. Lalu mengintegrasikan kemampuan ya dengan melalui belajar inquiry. Jadi bagaimana siswa diajak untuk memiliki kepekaan atau memiliki keingintahuan ya, keingintahuan terhadap materi yang diajarkan. Nah, baik keingintahuannya itu ketika materi itu diajarkan ataupun setelah gitu ya. Nah, ayo, kenapa kita harus berbuat baik? Disuruh menganalisis atau disuruh mencari keingintahuan siswa. Misalnya kalau seperti ini perilaku baik seperti apa toh? Dibuat contoh atau apa? Ini termasuk dalam inquiry. Kemampuan mengembangkan cara berpikir tinggi atau HOTS ya. Siswa diajak menganalisis, diajak menyesuaikan materi dengan kehidupan sehari-hari, ini juga termasuk HOT karena menganalisis, mengidentifikasi dan menerapkan dengan kehidupan sehari-hari, itu termasuk HOT. Kemampuan penggunaan komunikasi nonverbal ya. Bagaimana tadi gerak tubuh, misalnya kalau ada oh ya terima kasih, kita kasih tepuk tangan, itu juga termasuk gestur ya. Nah, memberikan senyuman, nah ini termasuk gestur ya. Ya bagus gitu ya. Nah, memberikan senyuman, guru memberikan semangat atau senyuman itu masuk gestur ya. Kemampuan memberikan penguatan, reinforcement ya. Nah, tadi setelah dijawab, nah, memberikan penguatan, bagus apa yang dikerjakan oleh Rizky, misalnya Novi, ya misalnya siapa si A, kurangnya di sini ya, besok bisa diperbaiki. Lah ini juga termasuk reinforcement atau penguatan. Keterampilan menutup ya, yang memuat simpulan, refleksi dan tindak lanjut. Itu kira-kira ya. Oke, tadi yang masukan saya hanya itu Pak Mufid, Pak Suhud gitu ya. Maaf, yang eleng-eleng Pak Mufid aja. Pak Suhud gitu ya. Terima kasih. Jadi tadi agar kita bisa melakukan reinforcement, maka diperlukan tadi soal atau jawabannya itu dilihat sebentar lalu disampaikan. Begitu ya. Oke, ada yang lain? Ini di rumah saya juga mau hujan ini. Mau tanya, Bu. Ya. Ya, silakan. Siapa ini? Aini. Ibu itu kan kita kan peer teaching nih, King. Kalau melihat dari teman-teman tadi kan kalau berdoanya lengkap dari awal hingga akhir, kemudian videonya juga lengkap, itu kan durasi sebenarnya ada 70 menit. Kalau kita ringkas 20 menit, misal kayak dulu di kayak peer teaching itu kan dulu biasanya di kayak ya berdoa bentar aja gitu. Pre-memori. Ya? Oh, pre-memori ya. Oke, biar nganu ya. Monggo terserah durasinya waktu itu. Yang penting bisa bagaimana ini bisa sempurna ya, karena nanti di PPL itu kita dituntut videonya itu juga kan nggak full 70 menit itu. Nah, ya toh video dalam PPL itu nggak 70 menit kayaknya